Liverpool menang 3 gol. Liverpool sukses melumat Nottingham Forest di laga pekan ke-10 Premier League 2023-2024. The menang dengan skor 3-0 saat menjamu Forest di Anfield, Minggu, 29 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Mohamed Salah. Cody Gakpo sempat mencetak gol tapi kemudian dianulir wasit. Dengan hasil ini, Liverpool sekarang mengemas 23 angka dan naik ke peringkat 4 klasemen sementara Premier League 2023-2024. Sementara itu Forest ada di peringkat 16 dengan koleksi 10 angka saja. Inter Milan tundukkan AS Roma. Inter Milan sukses mengalahkan AS Roma dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-10 Serie A 2023-2024. Duel ini digelar di Giuseppe Meazza, Senin, 30 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter yang tampil dominan sepanjang laga harus menunggu hingga menit ke-81 untuk menciptakan gol kemenangan. Marcus Thuram muncul menjadi pahlawan Nerazzurri lewat gol yang dicetaknya. Berkat hasil laga ini, Inter pun berhak naik ke puncak klasemen Serie A dengan perolehan 25 poin. Sementara itu, Roma menduduki peringkat 8 dengan 14 poin. Milan imbang di markas Napoli. Napoli dan AC Milan harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 dalam laga Serie A 2023-2024. Kedua tim bertanding di Stadio Diego Armando Maradona, Senin, 30 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Milan sejatinya sempat unggul 2 gol lebih dahulu di babak pertama lewat aksi Olivier Giroud. Namun, Napoli pantang menyerah dan sukses memaksakan hasil imbang berkat gol Matteo Politano dan Giacomo Raspadori di babak kedua. Berkat hasil ini, Napoli naik ke peringkat 4 klasemen dengan perolehan 18 poin. Sementara itu, Milan duduk setingkat di atasnya dengan koleksi 22 poin. PSG menang tipis. PSG menang tipis 3-2 saat berkunjung ke markas Brest di laga pekan ke-10 Ligue 1 2023-2024 yang digelar di Stade Francis Lebel, Minggu, 29 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol PSG dihasilkan Warren Zaïre-Emery dan Kylian Mbappé, Brace. Sementara gol Brest diciptakan Steve Mounié dan Jeremy Ledouaron. Dengan kemenangan ini, PSG sekarang mengemas 21 angka dari 10 laga dan naik ke peringkat kedua klasemen sementara Ligue 1 2023-2024. Sementara itu Brest di posisi 6 dengan koleksi 15 poin. Ngeri, wajah Meneer Lyon terluka parah dilempari batu oleh pendukung Marseille, laga ditunda. Meneer Lyon, Fabio Grosso mengalami kejadian mengerikan jelang laga melawan Marseille. Wajahnya terluka parah akibat mendapat lemparan batu nyasar dari pendukung lawan. Grosso hendak mendampingi Lyon pada pekan ke-10 Liga Prancis 2023-2024. Pertandingan dijadwalkan dimainkan di Stade Orange Velodrome, Senin, 30 Oktober 2023 waktu Indonesia Barat. Sekitar 1 jam sebelum laga dimulai, rombongan skuad Lyon datang dengan bus. Entah dari arah mana, bus tersebut jadi sasaran lemparan pendukung Marseille. Nahas, salah satu lemparan nyasar itu sampai memecahkan kaca bus, lalu menghantam wajah Grosso yang posisinya sedang berada di dalam bus yang berjalan. Simone Inzaghi di puncak, Filippo Inzaghi di dasar. Inter Milan menang tipis saat menjamu AS Roma pada pekan ke-10 Serie A 2023-2024, Senin, 30 Oktober 2023. Anak-anak asuh Simone Inzaghi menang dengan skor 1-0. Gol tunggal Inter ke gawang Roma dicetak oleh Marcus Thuram. Gol penentu kemenangan itu lahir dari assist Federico Di Marco pada menit 81. Kemenangan atas Roma tersebut membuat Inter kini berada di puncak klasemen dengan 25 poin. Lihat jauh ke bawah, ada Salernitana di dasar klasemen dengan perolehan baru 4 poin. Perlu diketahui, Salernitana saat ini dilatih oleh kakak Simone Inzaghi, yakni Filippo Inzaghi. Romelu Lukaku versus Inter Milan, main 90 menit, shot 0, rating 6. AS Roma kalah di kandang Inter Milan pada pekan ke-10 Serie A 2023-2024, Senin, 30 Oktober 2023. Romelu Lukaku dan rekan-rekannya dipaksa menyerah 0-1. Laga Inter versus Roma ini sendiri menjadi ajang reuni bagi Lukaku. Musim lalu, striker Belgia itu memperkuat Inter sebagai pemain pinjaman dari Chelsea. Musim ini, Chelsea meminjamkannya ke kubu Giallorossi. Melawan mantan klubnya, Lukaku mati kutu.
Main dari menit awal hingga akhir, Lukaku bahkan tak mencatatkan satu shot pun. Penampilan mengecewakan ini membuatnya cuma mendapatkan rating 6,25 dari WhoScored. Sejak ditangani Pep Guardiola, Man City sudah 7 kali menang di Old Trafford. Manchester City kembali merasakan kemenangan di Old Trafford. Josep Guardiola dan skuadnya berhasil mempertahankan dominasi mereka setiap kali berkunjung ke markas tetangga, Manchester United. Minggu, 29 Oktober 2023, Man United menjamu Man City dalam duel pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024. Sayangnya, meski bermain kandang, MU tidak lebih diunggulkan di pertandingan ini. Pertandingan berjalan berat sebelah. Man City benar-benar dominan dan akhirnya menang dengan skor 3-0 tanpa perlawanan berarti dari tuan rumah. Bahkan Man City bisa saja mencetak lebih banyak gol. Pertahanan MU kali ini cukup beruntung. Man City memang mengalami perkembangan pesat sejak ditangani Josep Guardiola beberapa tahun lalu. Rekor Man City dalam duel kontra MU membuktikan itu. Menurut catatan Opta, ini adalah kemenangan ke-7 Man City di Old Trafford di bawah bimbingan Guardiola. Hanya Arsenal, 8, yang lebih sering dihajar Man City di kandang sendiri. Guardiola menangani Man City mulai 2016. Hingga kini sudah sekitar 7 tahun berlalu dan dia sudah meraih 7 kemenangan di Old Trafford. Impresif. Ajax Amsterdam di dasar klasemen, pertama kalinya telan 5 kekalahan beruntun. Ajax Amsterdam terpuruk di dasar klasemen Liga Belanda 2023-2024. Ajax baru mengumpulkan 5 poin musim ini, jauh tertinggal dari rival-rival mereka di papan atas yang biasa. Ajax memang tenggelam dalam tren buruk sejak memasuki musim baru, bahkan mungkin sejak musim lalu. Masalah skuad dan tim pelatih membuat permainan Ajax jadi tidak maksimal. Tren negatif itu pun berujung dengan pemecatan pelatih. Maurice Stijn dilengsarkan dari posisinya pekan lalu. Desakan dan kemarahan fans tidak lagi bisa dibendung. Terbaru, Minggu, 29 Oktober 2023, Ajax kembali menelan kekalahan buruk. Mereka keok dengan skor telak 2-5 dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Menurut Squawka, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Ajax menelan 5 kekalahan beruntun di Eredivisie. Mereka baru meraih 5 poin dari 8 pertandingan, sangat buruk. 5 poin itu hasil dari sekali menang dan 2 kali imbang, sisanya kalah. Memang jumlah pertandingan Ajax belum sebanyak tim-tim lain, tapi fakta bahwa mereka sedang tenggelam dalam tren negatif tidak bisa dibantah. Ironi Anthony, dulu pamer trik putar-putar, giliran digocek Jeremy Doku ngamuk. Anthony terlihat emosi ketika digocek oleh Jeremy Doku pada laga Manchester United versus Manchester City. Situasi ini kontras dengan aksinya saat pamer trik, putar-putar, yang dilakukan musim lalu. United berjumpa City pada pekan ke-10 Premier League, Minggu, 29 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel yang digelar di Old Trafford itu, Setan Merah dipermalukan dengan skor 0-3 oleh sang rival. Bagi United, hasil tersebut sangat buruk. Sebab, mereka kalah dengan skor mencolok di kandang sendiri. United kini harus rela berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 15 poin. Pada derby Manchester kali ini, terdapat beberapa momen penting. Salah satunya adalah saat Anthony terpancing emosinya oleh aksi Jeremy Doku. Tak ada kontribusi menonjol yang diberikan Anthony. Maklum, menit bermain yang didapat minim. Namun, ada satu momen yang melibatkan Anthony dan dapat sorotan secara luas. Anthony dapat kartu kuning pada menit 92. Wasit Paul Tierney memberi peringatan itu setelah Anthony melanggar dan terlibat friksi dengan Jeremy Doku. Awal dari momen itu adalah ketika Doku sukses menggocek Anthony. Nah, ketika hendak melakukan gerakan kedua, Anthony menendang kaki Doku. Setelah itu, kedua pemain sempat terlibat friksi. Masih ingat dengan momen Anthony pamer skill putar-putar dengan bola di kakinya musim 2022-2023 lalu? Berikut adalah cuplikan momen tersebut. Pemenang Ballon d'Or 2023 Messi atau Haaland? Hasilnya ketat banget. Lionel Messi dan Erling Haaland plus Kylian Mbappe disebut-sebut sebagai 3 nama favorit Ballon d'Or 2023. Persaingannya disebut ketat banget.
Hal itu dilontarkan oleh Vincent Garcia, editor-in-chief majalah France Football yang secara historis menjadi penggagas dan penyelenggara ajang Ballon d'Or. Menjawab pertanyaan mengenai persaingan Messi, Haaland, dan Mbappe, Garcia menyatakan bahwa tahun ini ketat, amat sangat ketat. Kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 2023, Lionel Messi santer dispekulasikan sebagai pemenang Ballon d'Or 2023. Antara lain setelah keberhasilannya membantu Argentina juara Piala Dunia 2022. Sedangkan Erling Haaland disebut-sebut bakal menjadi pesaing kuat Messi, secara khusus lewat aksinya memecahkan sejumlah rekor ketika membantu Manchester City meraih treble pada musim lalu. Sementara Kylian Mbappe bikin hat-trick untuk Prancis di final Piala Dunia 2022, walaupun tidak berhasil menjuarainya. Mbappe juga menyabet sepatu emas. Di antara ketiga nama tersebut, Lionel Messi dan Erling Haaland yang dianggap paling layak menjadi pemenang Ballon d'Or 2023. Thank you for